pas waktu ujian misal di komputer itu langsung kelihatan gambarannya. Oh, di buku sini nih, pojok sini nih, itu tulisannya kayak gini, oh persis nih kayak gini nih hanggelnya nih, kan kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channelnya Hasan Sanuskor ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips cara supaya kita mendapat nilai yang memuaskan ya, nilai memuaskan saat ujian IPS bahasa Korea, punya Korea Selatan ya. Di kesempatan kali ini saya sendiri ya, sendiri di malam hari. Saya pulang kerja tadi jam 5 teman-teman. Kita cerita sedikit ya. Saya bekerja tadi pulang jam 5. Di sini cuacanya mendung teman-teman. Mendung karena ada turun salju teman-teman. Cerita pengalaman aja sedikit ya. Dulu waktu saya di Indonesia juga mengalami kayak teman-teman semua di Indonesia ya. Gimana sih caranya biar kita lulus ya kan, terbang di Korea ya kan, mencari duit yang banyak. Semua itu terwujud berkat doa teman-teman. Yang pertama doa ya kan. Tentunya dari doa dari orang tua, doa restu ya kan. Langsung saja untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk ujian besok 2023 itu ada banyak teman-teman pesertanya. Saya udah sharing berapa yang daftar. Kemarin itu udah sampai 40 ribuan kayaknya. Itu lumayan ya. Kalau di tahun saya kemarin 2020 ya, pas corona itu juga banyak, tapi kan agak mending lah. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama, cuma selisihnya dikit. Dan kabarnya besok juga nggak ada skill test sih. Syukur alhamdulillah ya. Oke, untuk mendapatkan nilai yang bagus dulu waktu saya ya, ini tips dan cara. Apalagi besok ini materinya itu udah wah ampun, banyak ini kosakata terus, wah pokoknya nggak bisa dibayangin lah yang rumit-rumit kayak gitu. Aku juga udah sharing-sharing, tanya-tanya ke teman-teman orang juga di Indonesia. Banyak teman saya yang lagi ujian, mau ikut ujian besok. Alhamdulillah sekarang dia udah mantep kayaknya. Kemarin saya tanya udah mantep dia ujian. Tipsnya adalah yang pertama ya, tentu aja ada doa, belajar, usaha, ikhtiar itu pasti teman-teman. Yang saya maksud bukan itu teman-teman. Yang saya maksud ada terobosan nih, terobosan untuk otaknya kita nih, berpikirnya itu gimana sih biar kita itu bisa kok lulus gitu ya di Korea gitu. Gampangnya aja kita tips gimana lulus Korea itu. Tapi ini bukan menjadi acuan ya, semua itu kembali kepada teman-teman semua ya kan, yang mengalami ya kan. Setiap belajar itu punya cara sendiri-sendiri teman-teman. Oke, langsung aja. Waktu dulu saya belajar ya, hanya pertama ngandelin buku ya kan, handphone ya kan. Itu pasti ada ya kan, teman-teman kita sharing-sharing gimana, pasti itu kita alami. Tapi yang saya maksud kali ini tips dan caranya itu yaitu satu, kita hafalin kosakata teman-teman. Tentu ya di Korea kita harus hafal tuh kosakata. Yang pertama kosakata sehari-hari itu pasti di sini dipakai teman-teman. Dan juga sebenarnya yang ada di IPS ya, itu nggak semuanya itu dipakai di sini. Tapi kalau kita pakai, orang sini juga ngerti ya gitu. Orang sini ngerti, paham banget itu. Yang pertama kosakata kita harus hafal teman-teman, minimal itu 5 sehari itu 5 kosakata, 3 nggak apa-apa, yang penting kita hafalin kata-kata yang sederhana yang di kehidupan kita sehari-hari, yang kita beraktivitas setiap hari ya. Contohnya saya dulu kerja sambil sekolah teman-teman ya.
waktu itu saya kerja sambil ngapalin nama-nama benda sekitar. Kebetulan dulu saya bekerja di supermarket ya, di fast food nih, sayurannya gitu. Saya hafalin itu ada pisau, kal ya kan, ada cermin, terus berjalan, berlari, menyapa dan lain-lain. Saya hafalin tuh semua teman-teman dan saya terapkan sehari-hari tanpa perlu membuka buku, cukup dihafalin ya. Saya sekedar buka buku, kita masukin ke otak. Maksud saya nggak perlu setiap hari kita itu baca gitu ya. Emang sih mungkin bisa ya kan, tapi bagi saya itu kurang. Bagi saya mending hafalin 5, misal 5 sehari, 5 atau 3 atau 2 kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu ya, sambil beraktivitas, insya Allah masuk. Yang kedua itu punya buku catatan khusus teman-teman. Saya juga punya buku catatan khusus, sampai sekarang saya juga pegang buku catatan khusus. Yaitu semisal kita nemuin kosakata yang susah diingat ya, kita catat, kita hafalin, kita hafalin sambil kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Aktivitas sambil diingat. Terus kita harus rileks saat belajar teman-teman. Ini adalah buku waktu saya dulu di LPK. Ini tipsnya juga saya udah terapkan. Alhamdulillah saya udah sampai Korea sini. Yang pertama, rileks saat belajar maupun saat ujian. Maksud saya ujian itu kalau kita misalnya tryout ya, kita rileks teman-teman. Jadi ada nih soal dibagi, kita jangan pikirnya aneh-aneh, kita rileks aja, kita santai, kita anggap aja ini sedang biasalah ya kan, sharing-sharing kayak gitu, dan rileks. Saat ujian pun besok kalau di tempat ujian CBT ya, PS, kita juga harus rileks teman-teman, jangan sampai gugup. Nanti kalau gugup hancur. Walaupun saat ujian tryout kita dapat nilai bagus, tapi kalau kita gugup nih, nggak rileks ya, keluar keringet dingin, demam panggung ya, nggak bakal hilang tuh semua ingatan di otak kita yang sering apalin 5 dan 3 ujian ya kan, tryout ya, CBT ya, hilang semua teman-teman kalau kita gugup. Yang penting itu rileks ya. Kita rileks, kita tenangkan, kita sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberi pikiran yang rileks, yang tenang, biar kita lulus dan mendapatkan hasil yang maksimal dan bekerja di Korea. Amin. Yang ke selanjutnya ya, jaga sifat teman-teman. Jangan mentang-mentang kita udah pinter ya, kita pinter kosakata, udah lancar bahasanya, nilainya udah bagus, pas mau ngadepin ujian besok kita sombong teman-teman kepada teman ya, wah nilai gue udah bagus nih, ngapain lo nilainya juga masih jelek ya, jangan berteman sama gue ya. jangan kayak gitu teman-teman. Kita harus tetap merendah untuk meroket ya, karena itu adalah kunci kesuksesan. Ingat, di atas langit itu masih ada langit teman-teman. Jadi kita harus merendah dalam artian walaupun kita nilainya bagus, walaupun kita hafalannya kosakatanya banyak, itu belum tentu buat acuan kita nanti itu lulus ujian teman-teman. Yang nentuin itu adalah Allah sendiri, ya, Maha Kuasa. Kalau kita rezekinya di Korea, kita bekerja di Korea, insya Allah kita bisa sampai di sini teman-teman. Barang saya di sini dulu waktu saya juga ujian, nilainya itu juga pas-pasan teman-teman. Waktu itu 180, alhamdulillah saya dapat nilai pas ya. Yang penting lulus ya, nggak apa-apa, yang penting lulus aja kayak gitu. Kita berangkat di sini ya. Yang penting itu jangan sampai kita sombong, angkuh, dan pamer tuh bahasa Jawanya ya. Bahasa saya itu dulu itu pamer, jangan pamer gitu ya. Kita harus merendah aja.
Anggap aja kita itu sedang ada ujian nih, ujian supaya kita bisa berangkat ke Korea gitu ya. Kita jangan sombong angku ya, tetap merendah, terus mengulang pelajaran teman-teman. Semisal nih kayak gini, ini penting nih, penting. Kita hari Senin belajar tentang bab keluarga ya, nama-nama keluarga Gajok ya. Besok atau lusa kita harus mengulangnya. Misal nggak besok ya, minggu depan kayak gitu. Kita ulang lagi. Ini misal buku ya, kita udah sampai sini tengah. Kita itu jangan sampai dilewatin nih gitu. Tetap kita hafalin dikit. Itu tetap hal yang wajar ya. Tetap itu hal yang wajar, kita harus hafalin supaya kita itu nantinya itu ingat kayak gitu. Kan kita makhluk manusia ya, suka lupa gitu. Jadi kita harus tetap mengulang. Gitu. Zaman Nabi juga kayak gitu, belajar kita harus mengulang supaya kita nanti dapatnya maksimal gitu teman-teman. Belum tentu yang kita hafalin itu keluar di saat ujian, belum tentu teman-teman. Bahkan saya nggak hafalin malah keluar gitu. Tapi kalau kita mengulang tanpa kita hafalin, insya Allah kita bisa inget ya. Misal kita nih nggak hafalin, cuma baca gini ya, mengulang aja, baca. Karena sering diulang, pas waktu ujian, misal di komputer, itu langsung kelihatan gambarannya. Oh, di buku sini nih, pojok sini nih, itu tulisannya kayak gini. Oh, persis nih kayak gini nih, hanggelnya nih. Kan kayak gitu. Walaupun kita nggak hafal namanya, tapi kita hafal misalnya abjadnya, hanggelnya. Kidarioyo misalnya, kidari. Oh, kayak gini, depannya kayak gini, ada ininya kayak gini. Oh, kayaknya yang ini nih. Kita klik pasti bener. Yang penting kita nggak perlu dihafalin, ya tetap dihafalin. Tapi kan kita makhluk ya, manusia. Nggak mungkin bisa hafal semua. Tetap kita harus mengulang lagi, mengulang terus. Nggak apa-apa, sambil kita belajar gitu ya. Mengulang, hafalin kosakata, terapkan sehari-hari, tetap merendah, dan doa ya teman-teman ya. Itu harus. Terus yang terakhir, kita harus hafalin kosakata atau kalimat atau partikel ya yang sering keluar pada saat kita ujian tryout, misal CPT. Ini sering keluar nih. Misalnya materi soal 1 sampai 10, ini pasti gambar ini sering keluar teman-teman. Kita harus hafalin itu. Ya. Yang lain kita cukup ulang aja, nanti juga ingat. Kosakata kita ulang. Kita hafalin yang sering keluar, nanti juga pasti kemungkinan besar itu keluar di CPT. Sambil kita belajar, kita bertanya kepada senior kita. Contohnya tahun kemarin nih ada ujian, kita tanya, kita sharing. Itu adalah wadah kunci supaya kita berhasil nanti di saat ujian kayak gitu. Dan yang terakhir ya yang terakhir itu kita rangkum teman-teman. Bab 1 sampai 30 ya. Itu bukunya tebel. Kita rangkum teman-teman. Di satu buku ya, saya juga punya buku catatan. Dulu itu buku saya kecil, cuma khusus buat kosakata, saya hafalin yang sering keluar ya gitu. Jadi kita rangkum, misal bab 1 kita bikin satu lembar aja nih. Kosakata ini yang sering keluar. Terus gambar ini yang sering keluar. Terus kalimat ini yang sering keluar. Bab 2 ini yang sering keluar, Terus kita ulang lagi. Kita udah bab 5, kita ulang lagi. Nanti juga kita hafal sendiri dan kita dipermudah nanti saat ujian di komputer. Seperti teman-teman. Untuk doa, ikhtiar, usaha itu tentu wajib, perlu. Doa orang tua, doa restu ya pada orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan teman-teman untuk sampai di sini. Nggak perlu pinter, yang
namanya itu bejo ya. Nah, bejo itu gimana kalau kita dapat bejo itu pasti kita dapat yang kita inginkan, cita-cita itu ya kan. Perlu pinter. Kita minta doa restu kepada orang tua. Kalau yang udah punya istri, minta doa restu sama istri. Kalau punya anak, minta doa restu sama anak. Itu adalah kunci, teman-teman. Di samping itu kita harus, ya yang tadi saya baca itu, kita terapkan gitu. Itu ya yang saya dulu laksanakan, yang dulu saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau misal suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe ya. Komen juga nih apa yang perlu saya perbaiki ya kan. Dan juga share teman-teman biar anak-anak ya yang lain tahu mana sih caranya gitu ya. Alhamdulillah saya udah sampai Korea Selatan dan saat ini baru sekitar 3 bulan saya di sini. Itu kemarin banyak tuh cerita ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan juga sebelumnya juga saya udah ada banyak video ya kan tentang kehidupan saya di sini nih, pajak, keseruan-keseruan di sini ya kan. Buat teman-teman sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah like. Terus ikuti video kami selanjutnya ya. Dan buat teman-teman tetap semangat. Korea udah menanti nih, udah banyak sajang nih yang menunggu kalian di sini. Tetap semangat ya. Korea dingin teman-teman. Sekarang di sini tuh musim salju. Dingin banget. Nama saya kemarin kuping saya sakit teman-teman. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya berkata ya. Ini ada wadah buat kita sharing ya. Tuh. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.